Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristia Aulia Putri, NIM 2200252, Prodi Administrasi Pendidikan, mata kuliah pengantar kewirausahaan. Saya di sini akan menjelaskan bisnis plan atau perencanaan bisnis. Pengertian dari bisnis plan sendiri adalah merupakan sebuah dokumen tertulis yang menceritakan mengenai rencana-rencana dan tujuan dari bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi pelanggan. Misalnya bisnis plan tentang makanan, minuman, produk kecantikan, dan lain sebagainya. Adapun manfaat dari bisnis plan sendiri, yang pertama itu tujuan bisnis menjadi lebih jelas. Jadi kita yang merancang awal bisnis kita tentu saja akan sulit berkembang jika dijalankan tanpa sebuah perencanaan yang jelas. Maka dengan menyusun sebuah rencana bisnis, kamu akan lebih terarah mencapai target yang ingin dicapai. Yang kedua, prioritas kamu akan lebih masuk akal. Di dalam membuat bisnis plan, kamu belajar untuk menentukan prioritas terhadap bisnis kamu. Prioritas itu mencakup pertumbuhan perusahaan, kesehatan, keuangan, dan manajemen bisnis. Menerapkan prioritas ini memang sepele namun sangat penting, karena jika kamu berfokus kepada prioritas yang sudah kamu tetapkan sejak awal, maka bisnis kamu akan lebih cepat berkembang. Yang ketiga, ada bisnis plan akan meminimalisir resiko gagal. Dengan melakukan perencanaan, tentu kamu sedang melakukan persiapan membangun dan menjalankan sebuah bisnis dengan serius dan profesional. Saat kamu membuat bisnis plan, kamu menjadi tahu masalah apa yang kamu hadapi dan kamu bisa mempertimbangkan dampak dari setiap masalah serta mencari jalan keluar untuk menyelesaikan setiap masalah. Yang keempat, ada memprediksi masa depan. Dengan bisnis yang matang, kamu dapat memprediksi masa depan bisnismu. Tentu ketika kamu menyusun rencana bisnis, kamu akan membuat gambaran jangka pendek, menengah, panjang bagi bisnis kamu. Yang kelima, ada mencari sumber dana. Dengan memiliki bisnis plan yang detail, maka kamu dapat mengetahui informasi akurat yang berhubungan dengan permodalan usaha. Hal ini dapat kamu gunakan sebagai media untuk mendapatkan investor atau penanam modal yang bersedia untuk membantu kamu di dalam pengembangan bisnis kamu. Terus ada tujuan bisnis plan. Tujuan dari bisnis plan itu untuk mempertajam rencana-rencana yang telah ditetapkan atau rencana yang diharapkan untuk mengetahui arah dan tujuan perusahaan sebagai cara untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai. Ada membantu Anda agar tetap kreatif dan fokus pada tujuan yang lebih ditetapkan saat awal ingin membuka sebuah bisnis. Dan alat untuk mencari dana sehingga Anda dapat mengatur keuangan dan berhasil dalam bisnis. Sarana komunikasi untuk menarik orang lain, pemasok, konsumen, dan penyandang dana. Mempermudah untuk menjalankan usaha dengan mengetahui langkah-langkah praktis dalam menghadapi persaingan, membuat promosi, dan sebagainya sehingga usaha akan lebih efektif dan menghasilkan keuntungan. Membuat pengawasan lebih mudah dalam operasional yang akan dilakukan. Dan sebagai alat untuk mencari laba dan pihak ketiga seperti investor, bank, dan lainnya. Adapun tahap-tahap penyusunan bisnis. Yang pertama itu adalah tahap ide usaha. Ide adalah sesuatu yang muncul dan berkembang di dalam pikiran manusia. Semakin ide tersebut bergulir di dalam pengusaha, maka ide tersebut akan semakin tumbuh membesar dan memberikan motivasi yang lebih kuat bagi pengusaha untuk meneliti dan mewujudkan ide tersebut. Adapun yang kedua, tahap perumusan konsep usaha. Untuk mewujudkan ide usaha,
menjadi kenyataan, maka ide usaha harus dirumuskan menjadi konsep usaha. Konsep usaha sendiri adalah penjabaran suatu ide usaha ke dalam dimensi bisnis yang relevan. Yang ketiga ada tahap studi kelayakan usaha. A. Kelayakan pasar dan pemasaran. Itu ada potensi pasar, produk, harga, dan distribusi promosi. B. Kelayakan teknis. Yang pertama ada pasokan bahan, produksi, proses produksi, peralatan, kebutuhan tenaga skill. Yang ketiga ada kelayakan manajemen dan organisasi. 1 itu ada desain organisasi, 2 kebutuhan staff, dan yang keempat ada kelayakan uang. Yang 1 kebutuhan modal dan sumber perdanaan, yang kedua proyeksi arus kas laba rugi, yang ketiga analisis kelayakan. Dan tahap yang keempat ada tahap penyusunan rencana bisnis, yaitu 1. Dalam studi kelayakan analisis lebih diarahkan pada layaknya usaha atau tidak. Yang kedua, perbedaan mendasar antara studi kelayakan dengan penyusunan bisnis plan. Selanjutnya, contoh bisnis plan. Bisnis plan yang saya ambil untuk bisnis plan ini adalah Krofle Pelangi, yaitu merupakan suatu produk makanan bentuk krofle yang memiliki tampilan unik dan menarik serta varian rasa berbeda dari krofle lainnya, yaitu terdiri dari warna pelangi seperti merah, kuning, hijau, biru, ungu, coklat, dan lain sebagainya. Dan kue ringan bernama krofle merupakan salah satu makanan ringan kekinian yang sedang ramai dibicarakan di antara golongan muda. Dengan banyaknya penjual krofle di berbagai sudut kota tentu memberikan tantangan sendiri bagi generasi muda untuk mengolah sekreatif mungkin agar dapat terus mengembangkan makanan yang telah menawarkan peluang keberhasilan dalam sektor bisnis. Selanjutnya analisis aspek pasar dari bisnis plan Krofle Pelangi. Yang pertama adalah gambaran umum dan sasaran. Usaha penjualan krofle pelangi ini merupakan usaha kecil yang dijalankan di rumah sendiri, dan jika usaha ini berhasil atau sukses, maka saya akan memperbesar usaha ini dengan membuka cabang-cabang lainnya. Yang kedua, ada jenis produk. Produk yang saya pasarkan adalah krofle dengan berbagai varian rasa dan isi dan mempunyai tampilan unik, yaitu warna-warni dan memiliki kandungan yang bergizi. 3. Itu target pasar. Produk krofle bisa dinikmati oleh berbagai kalangan, mulai dari anak sekolah, mahasiswa, pegawai kantoran, ibu rumah tangga, sampai dengan lansia. Sekalipun dapat menikmati produk ini karena menggunakan bahan yang alami dan berkualitas. Yang keempat, pesaing. Untuk saat ini di tempat saya belum ada yang menjual krofle, jadi untuk persaingan tidak begitu sulit, dan di tempat saya cukup strategis untuk menjual karena banyak anak-anak dan mahasiswa. Yang kelima, ada sasaran pembeli. Sasarannya adalah untuk anak sekolah, mahasiswa, pegawai kantoran, dan ibu rumah tangga. Selanjutnya ada analisis aspek teknik. Yang pertama, produk krofle pelangi merupakan makanan atau dessert yang dimakan untuk para penggemar kue simpel dan modern. Yang kedua, harga jual. Untuk harga jual satu krofle dijual seharga 5.000 dan untuk satu porsi dengan warna-warni dijual seharga 20.000. Ketiga, promosi. Promosi krofle pelangi dilakukan dengan memberikan diskon untuk pembeli dalam 1 minggu pertama agar konsumen tertarik terhadap produk saya, dan akan saya promosikan juga melalui sosial media, yaitu Instagram, WhatsApp, dan TikTok, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada sistem pemasaran dan distribusi. Tempat yang saya gunakan dalam usaha ini adalah tempat tinggal saya sendiri, yaitu berlokasi di pinggir jalan raya dan dapat diakses oleh kendaraan pribadi maupun umum. Dan tempat penjualan berada di tempat yang strategis dengan jumlah penduduk yang cukup padat. Selanjutnya
Analisis aspek manajemen. Satu kekuatan. Krovel Pelangi memiliki tampilan unik dan menarik karena memiliki berbagai varian warna sehingga membuat konsumen ingin merasakan produk ini. Yang kedua, kelemahan. Kelemahan dari produk ini, produk yang ditawarkan hanya satu jenis dari kebanyakan kue modern yang ada. Jika selera konsumen terus berubah, bukan tidak mungkin produk ini akan ditinggalkan dan beralih ke produk lain yang lebih inovatif. Yang ketiga, peluang. Melihat dari persaingan, peluang bisnis ini akan sangat menjanjikan sekali. Hal ini karena saingan untuk usaha ini bisa dikatakan belum banyak. Yang keempat, ancaman. Ancamannya adalah akan banyak pihak lain yang akan meniru Krovel Pelangi ini, terutama keunikan dan produknya. Hal ini tentu akan membuat saingan yang baru bagi kita. Yang kelima, pengembangan produk. Pengembangan produk ke depan untuk produk Krovel Pelangi ini hanya dikembangkan dengan cara penyajian atau cara pendistribusian kepada pelanggan. Analisis aspek finansial. Itu kebutuhan modal awal untuk memulai usaha adalah sebesar 3 juta. Yaitu yang pertama, dipakai untuk peralatan usaha Krovel Pelangi dibutuhkan pengeluaran serta dipakai untuk pembelian bahan baku. Untuk peralatan usaha pelangi sendiri dibutuhkan dana sebesar 2 juta dan untuk bahan baku digunakan pengeluaran sebesar 1 juta. Baik, segitu penyampaian bisnis plan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.